Oke, selanjutnya kita akan memasukkan string juga, string di sini, nama barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Vegananda Channel dengan saya Pasya Vegananda di sini. Kali ini saya akan membahas tentang percabangan ya, dengan beberapa studi kasus ya. Yang pertama kita akan menggunakan studi kasus contoh ya. Kemudian selanjutnya dengan 3 kasus yang nyata, oke. Yang kasusnya itu kita temui sehari-hari. Jadi yang pertama di sini ya, kita memiliki sebuah persoalan ya di sini. Sebuah toko ingin memberi diskon ya kepada membernya sebesar 10% ya bagi yang belanja di atas 1 juta rupiah. Namun jika anggota itu tidak memiliki kartu member ya, tidak ada diskon. Jadi kartu member ini dan diskon ini itu adalah 2 syarat ya. Ya, jadi kalau melebihi 1 juta dan juga punya kartu member itu berarti kan memiliki 2 syarat. Jika 1 syarat maka mudah ya menggunakan percabangan. Ini 2 syarat. Jadi yang pertama dari syarat yang sini adalah memvalidasi dari syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama kita harus validasi dulu, yaitu misalnya kartu member dulu kita validasi atau 1 juta rupiah. Setelah itu kita akan memvalidasi syarat yang kedua. Oke, setelah syarat yang pertama kita akan memvalidasi syarat yang berikutnya. Oke, jadi ini kalau dalam bahasa pemrograman nested ya namanya. Setelah yang pertama kita bisa langsung ke yang kedua, ini namanya logika percabangan. Oke, logika if ya, jika maka ya, logika percabangan. Atau jika ada 2 syarat berarti kan nested ya, atau bersarang ya. Nah ini kita akan menyelesaikan kasus logika bersarang dalam konteks ini. Oke, kita langsung mulai saja. Oke, untuk yang pertama ini jadi saya akan persingkat saja ya. Kita tidak akan basa-basi karena ini terlalu mudah ya. Kita masukkan pertama include semua library yang akan kita gunakan. Di sini ada IOStream, kemudian CMAT ya. Karena cuma butuh 2 aja. Kemudian kita buatlah int main ya di sini. Nah, untuk yang ini karena sangat simpel, jadi mungkin saya akan menjelaskannya sekilas saja. Dan untuk codingnya nanti akan saya share di GitHub, di link deskripsi akan saya share. Untuk yang ini cukup dipahami saja logikanya, untuk lihat lebih dalamnya bisa coba-coba sendiri. Oke, yang sini kita masukkan int main-nya dulu. Nah, di sini untuk penjelasan singkatnya kita menggunakan 2 if ya, atau nested if. Jadi yang pertama, kondisi yang pertama tadi kan kita tuliskan di sini if ya, if oke, kurung buka, syarat yang pertama itu anggap saja namanya total belanja lah, total belanja ya. Total belanjanya lebih atau sama dengan 1 juta. Nah, jika lebih dari 1 juta, baru kita proses yang syarat kedua. Syarat keduanya punya kartu member. Misalnya kartu member sama dengan atau equal Y. Nah, di sini kita dapat lihat ya, cukup simple ya di sini ya. Hanya kita punya 2 itu saja ya. Jika yang satu sudah divalidasi benar, maka kita akan ke berikutnya. Nah, daripada kita cukup lama membahas dasar sini, kita langsung saja ke kasus yang realnya ya, dimana kita akan membahas tentang tiketing atau biaya parkir yang seperti ada di mall-mall ya. Kita langsung saja ke kasus yang selanjutnya. Oke, untuk yang kasus selanjutnya di sini ada kasus tentang parkir ya. Jadi parkir
di sebuah tempat lah, sebuah mall ya, parkir ini kita disuruh untuk membuat program dengan beberapa syarat seperti ini. Oke, yang pertama kan ada di situ tipe kendaraannya ya. Oke, ada tipe kendaraan di situ. Bisa kita lihat, kita tengahkan dulu. Nah, bisa kita lihat tuh ada tipe kendaraan, ada motor, ya, sepeda listrik, nah, sepeda dan lain-lain dengan harga 3.000. Nah, tapi jika melebihi 12 jam, maka harganya langsung dibulatkan 50.000. Nah, dengan ini kita bisa menyimpulkan bahwa jika lebih dari 12 jam tidak berlaku harga per jamnya 3.000 ya. Maka jika dari 12 jam lebih dari 12 jam maka harganya 50.000 ya. Nah, jika kelebihan kita akan buat di sini, anggap saja jika kelebihan maka 50.000 itu kita akan tambahkan dengan jam dan dikali harga per jamnya. Oke, jadi kita punya dua parameter itu ya. Dua parameter itu jika lebih dari 50.000 maka kita akan tambahkan dengan jam reguler. Mungkin saya akan memberi toleransi sekitar 24 jam gitu kan. Kalau 24 jam motor parkir kan sudah untung kalau dapat 50.000. Jadi akan misalnya dikurangi 24. Nah, misalnya itu jam ya. Saya tuliskan aja jam dikali 3.000 itu standarnya. Tapi kalau lebih dari 12 jam misalnya, jam dikurangi 12, kalau jamnya sudah dikurangi 12 baru kita kalikan 3.000 plus ditambah 50.000. Tapi mungkin akan saya lebih fleksibel di sini ya. Saya mungkin akan buat 24 jam baru saya akan proses ya. Oke, langsung saja ya. Ini sudah jelas ya seperti itu ya. Kita langsung saja proses ke codingnya. Oke, dapat kita lihat di sini ya. Saya sudah membuka code block atau kalau mau menggunakan compiler lain boleh ya. Di sini langsung saja ya kita memasukkan library-nya ya, include dengan pagar include. Kita masukkan beberapa library yang akan kita gunakan. Yang pertama kita akan menggunakan IOStream. IOStream ini fungsinya untuk semua komen dalam C++ ya, gampangannya semua komen atau semua package dalam C++ ini ada di IOStream ini utamanya. Kemudian kita akan selanjutnya include kan string ya. Oh, string apa kita masukkan iomanip dulu. Iomanip ini untuk pembulatan ya, pembulatan bilangan. Jadi kalau di double bilangannya kan di terminal suka error tuh, ada tulisan E plus 6 segala macam. Nah, kita akan gunakan iomanip ini untuk membulatkan. Kemudian kita juga akan memasukkan library ssstream. Ini untuk string ya. Library yang digunakan untuk string. Untuk variabel bertipe data string. Kemudian kita tambahkan dulu ya, biar tidak bingung untuk string ya. Kemudian kita tambahkan lagi yang terakhir, kita include CMath. Nah, CMath ini untuk operasi matematika. Ini silahkan boleh ditambahkan atau tidak tambahkan. Cuma saya sering pakai ini karena berjaga-jaga ya. Kalau untuk perhitungan matematika yang kompleks, misalnya tiba-tiba ada kasus ya, menggunakan ini. Nah, 4 ini sudah cukup ya. 4 ini sudah cukup. Kita langsung saja using namespace std. Nah, using namespace std ini digunakan agar kita tidak usah menulis. Ini misalnya std code. Nah, kalau kita tidak memasukkan std ini, kita pasti akan menulis di setiap coding kita std t2 code. Nah, kita tuliskan ulang-ulang. Nah, itu repot ya. Jadi kita akan using namespace std. Jadi semua komen di bawah sudah termasuk std ya. Kemudian kita masukkan
fungsi main atau fungsi utama. Jika dibahasa sih, fungsi main ini fungsi yang akan selalu dieksekusi ya. C++ kurang lebih sama ya seperti itu. Kemudian kita akan memasukkan variabel yang akan kita gunakan ya. Yang pertama kan ada integer dulu. Kita masukkan jenis kendaraan. Jadi jenis kendaraan yang tadi itu kita akan buat selection saja supaya mudah ya. Kita akan buat selection supaya mudah. Kemudian kita akan memasukkan harga tiketnya ya. Kemudian dengan bertipe variabel, mungkin saya akan gunakan double saja ya untuk ini supaya bisa panjang ya, double. Kemudian kita masukkan harga tiket dan kita masukkan jam parkir, kita sama dengan 0 gitu ya supaya mudah. Selanjutnya kita akan masukkan nama kendaraan ya, nama kendaraan kita akan masukkan dengan tipe data string ya, karena nama kendaraan ya jelas string. Oke, selanjutnya kita akan membuat hiasan ya. Ini boleh diikuti boleh tidak diikuti, ini saya suka agar estetik saja, jadi saya tambahkan hiasan di bawah ini ya. Bisa diikuti bisa tidak diikuti, jadi untuk yang hiasan ini di bawah nanti silahkan bisa ikuti ini atau tidak, saya percepat saja ya supaya lebih mudah. Oke, setelah kita buat hiasan di atasnya atau judul program, kemudian kita buat input yang akan kita inputkan ya. Jadi seperti yang saya mention di awal, kita akan membuat list atau daftar dari kendaraan-kendaraan ini supaya lebih mempermudah kita. User tidak harus menginputkan satu persatu motor segala macam, itu kan lama kalau orang harus inputkan seperti itu. Di misal ada lahan parkir, kita harus seperti itu kan sangat lama ya. Jadi kita buat list saja ya. Di sini ya kita masukkan cout beberapa list. Oke, yang pertama kita masukkan tadi ya, sepeda motor, sepeda dan lain-lain. Yang kedua kita masukkan mobil ya, yang kedua. Yang ketiga kita masukkan kendaraan-kendaraan berat, truk, minibus segala macam, kita masukkan di list yang ketiga. Oke, di sini saya lupa ya, kita masukkan return 0 ya. Oke, selanjutnya kita akan masukkan inputan yang akan kita masukkan. Supaya dipermudah, kita tambahkan dalam kurung 1, 2, 3 untuk mempermudah. Kemudian kita masukkan variabelnya, jenis kendaraan. Nah, selanjutnya kita cek ada error ya. Oh, itu ada error di atas ya. Oke, jadi error saya, tulisannya salah. Ayo stream ini salah. Kemudian include-nya salah ya. Tulisan include-nya kita ganti saja itu. Tulisan inputnya sepertinya salah ya, ganti saja. Oke, sudah itu error, kita coba run, jalankan codingnya. Nah, udah muncul seperti ini, sudah rapi, sudah bagus. Selanjutnya kita masukkan kita masukkan itu yang atas, kita copas lagi di bawah. Dan sebelum teks di atas, kita akan menulis sistem biasa saja, kita tambahkan dalam kurung CLS. Ini untuk menghapus ya semua tulisan di terminal ya. Dari itu yang inputan, semua cout di atas akan terhapus, diganti oleh yang bawah. Itu tujuannya, oke. Selanjutnya kita akan membuat inputan lagi yang kedua, yaitu inputan untuk jam parkir. Kita akan membuat
variabel jam parkir ini kita buat inputannya jam parkir. Selanjutnya kita akan beri jarak dulu dekat dengan inline, dan di bawah ini yang paling penting ya, ini adalah nested ya atau bersarang ya. Kita akan buat if-nya di bawah sini, if jika jenis kendaraannya itu yang pertama kan satu, oke, jenis kendaraannya satu. Nah, kemudian di bawahnya if ini ada sarang lagi ya. Oke, sarang jika di sini jika jam parkirnya dari yang paling tinggi ya sama dengan 12 mungkin ya. Atau equals 12 ya. Kemudian kita buat if-nya yang bawah dulu. If yang bawah, if yang bawah kita akan buat oke, mungkin saya agak lupa ya. Untuk yang ini lebih baik mungkin kita tambahkan dulu saja ya. Jika 12 jam maka 50.000. Nah, tapi tadi mungkin lebih kita gunakan logika antara 12 jam sampai 24 jam. Jadi kalau satu hari bayar 50.000, sepertinya sudah untung ya untuk sebuah perusahaan parkir ya atau lahan parkir dengan harga segitu. Kemudian jika lebih dari 24 jam maka 50.000 tambah jam parkirnya dikurangi 24. Jika mungkin orangnya parkir 2 hari misalnya ya. Kemudian dikalikan harga pokoknya, tapi kita beli kurung dulu agar dikerjakan yang awal. Itu yang bawah ya. Kemudian kita akan buat else ya di bawah sini else. Oke. Else ini dengan harga standar. Kita lanjut selanjutnya else if dengan kendaraan jenis yang 2 dan kendaraan jenis yang 3 kita copas saja ya supaya lebih mudah ya untuk kendaraan jenis 2 kita copas saja. Kemudian kendaraan yang jenis 3 kita juga copas saja. Oke, dari atas ini kita copas, ini ganti dengan 3. Kemudian kita ini ganti dengan 8, ini kita ganti dengan 150.000. Oh, iya 150.000, oke. Kemudian kita lanjutkan sama seperti di atas ya. Oke, sama seperti di atas. Oke, jadi bedanya kan di sini kalau yang biasa itu kan di atas itu kan 12 jam. Yang di bawah mobil itu hanya beda harga. Kemudian untuk yang jenis kendaraan ketiga itu ini cuma beda harga aja. Yang jenis kendaraan ketiga itu ada 8 jam ya. Di bawah itu 8 jam. Oke. 8 jam di situ. Bisa kita lihat. Kemudian yang terakhir itu tidak ada kendaraan atau tidak ada jenis kendaraan, nol semua ya. Supaya tidak aneh, kemudian kita dapat tambahkan di bawah gerbang tidak akan terbuka. Jadi kalau orang ngisi ngawur tidak akan terbuka gerbangnya. Kita masukkan juga di sini nama kendaraan. Kita masukkan satu persatu. Copas saja, kasih petik. Oke. Selanjutnya untuk yang mobil sama nama kendaraan. Jangan lupa petik dan titik koma. Kemudian yang ketiga nama kendaraan juga. Jangan lupa untuk titik koma dan petik juga. Dan yang terakhir untuk print out teksnya. Oke. Ini tambahkan spasi lagi di atas tadi biar lebih estetik. Kita tambahkan
teksnya. Oke. Dari nama kendaraannya, kemudian harganya. Oke. Cukup simpel. Kita masukkan saja. Yang else juga kita masukkan nama kendaraan. Kalau tidak nanti bingung nanti ya. Kita masukkan nama kendaraan juga itu. Kita masukkan variabelnya. Belakangnya kita kasih jam biar bagus. Oke. Kita juga jangan lupa untuk yang di atas kita coba cek. Oh, ada error ya ini. Oke. Oh, ada error. Saya kayaknya salah di sini. Oh, ini saya salah. Salah. Kita gantikan dengan ini sein ya. Saya nulisnya salah tadi. Kemudian error ini kurang kurung kurawalnya satu ya. Untuk tutupnya else if ini kurang kurung kurawal satu. Oke. Nah, sudah jalan nih codingnya. Kita masukkan nama parkir. Oke, kalau ngawur ya ini yang ngawur ya, bener tahu ya, sudah benar. Kemudian kita masukkan juga yang selanjutnya. Kalau nggak ngawur ya hasilnya. Oke, seperti ini. Oke, kita masukkan juga yang tiga. Kalau misalnya hitungannya sudah benar ya. Ini saya sudah pakai kalkulator ngecek juga benar hasilnya. Oke, kita coba sekali lagi. Oke, udah benar. Langsung saja kita ke kasus yang berikutnya. Oke, yang ini tadi kenapa saya tidak menjelaskan panjang lebar yang pertama karena ada kasus ini ya, kasus ini. Nah, ini kasus ini tidak bercabang ya. Ini kasus mudah tidak bercabang. Ini hanya satu syarat saja, namun memiliki beberapa persyaratan. Oke. Jika misalnya ini harus ditambahkan kartu member juga, kita tinggal tambahkan if di bawahnya. Jika punya kartu member maka diskon ini berlaku. Itu saja bedanya, oke? Jadi untuk yang ini kita akan membuat codingnya dengan panjang lebar ya untuk menjelaskan dan bagaimana cara membuat codingnya agar lebih efektif ya. Kita langsung saja mulai ke codingannya. Oke, kita akan masuk ke kasus yang kedua di sini. Dapat kita lihat ya. Ini untuk kasus yang kedua. Kita masukkan saja yang sama untuk yang pertama ya. Kita masukkan saja semuanya meskipun nggak dipakai juga nggak apa-apa ya. Kita masukkan saja di sini. Kita copas ya. Tutup. Tap kita masukkan return 0. Return 0 di sini. Oke. Oke, kita masukkan return 0. Kemudian kita akan membuat judul dulu ya. Atau variabel dulu juga boleh sih, sama aja ya. Kita akan membuat tentang toko UD murah ya. Toko UD murah ya. Jadi toko ini kan kita ada barang dan kita akan menentukan diskon sesuai jumlah yang dibeli. Oke, jadi simpelnya di sini tidak ada kasus yang bercabang ya. Karena menentukan barang yang dibeli. Tapi mungkin ada hal baru di sini ya. Kita akan menggunakan string ya. Mungkin kita gunakan string di sini. String. Oke. Kemudian kita akan deklarasikan variabel. Yang pertama kan kita akan deklarasikan variabel di sini
menggunakan double. Pertama harga satuan. Oh ya, saya lupa ya, untuk yang ini kita harga satuan. Selanjutnya kita akan masukkan variabel diskon. Kemudian kita akan masukkan harga akhir. Selanjutnya kita akan memasukkan harga diskon ya, harga diskon, harga setelah didiskon itu berapa. Kemudian kita akan masukkan jumlah barang. Dan terakhir kita akan memasukkan total harga. Total harga sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan string juga. String di sini nama barang. Oke. Kemudian kita copas saja seperti sebelumnya ini. Kita copas ini judulnya. Tinggal diganti konteks saja di sini. Nah, kita akan ganti misalnya toko UD murah-meriah ya. Toko UD murah meriah. Tahu terserah lah mau kasih nama apa, ini bukan termasuk kaidah coding. Ini termasuk preferensi pribadi. Oke, selanjutnya kita akan code di sini. Kita akan pertama masukkan nama barang. Masukkan nama barang. Oke, kemudian kita akan selanjutnya masukkan harga barang. Kita akan masukkan jumlah barang. Oke, 3 ini ya. Kita akan rapikan tab. Oke, ini udah rapi. Titik 2 spasi. Oke, ini kasih R, enggak usah lah kita gunakan ini. Titik koma, kemudian kita in. Yang kita akan masukkan di sini adalah nama barang. Oke, kemudian ini kita dapat menggunakan trik ya, karena kan jika user bisa menginputkan itu ya, apa namanya, kayak terminal seperti sini misalnya, kita user kan bisa menginputkan gini, kayak terserah dia bisa masukkan apapun gitu kan. Oke, tapi di sini supaya variabel itu terambil meski ada spasi, kita bisa tambahkan ya. Ini tidak harus ya, mau ditambahkan atau tidak, codingnya tetap jalan. Tapi saya akan contohkan saja. Kita akan menggunakan salah ini SS stream ya. Stringnya harus bawah sini, saya salah ya. Oke, kita masukkan SS stream. Kemudian kita sini gunakan ignore ya, cin, ignore atau abaikan. Oke. Untuk menghilangkan input buffer istilahnya. Kemudian kita akan di sini bawah kita gunakan getLine, cin, kemudian nama. Nah, ini lebih panjang ya, lebih panjang, bukan berarti tidak apa itu yang sebelumnya tidak bisa sama saja bisa. Cuman di sini bedanya kita akan getLine itu semua baris kita ambil, misalnya mau usernya nulis sepanjang apapun kita ambil semua gitu ya. Meskipun ada spasi, meskipun ada enter, meskipun ada apapun kita ambil semua. Nah, selanjutnya kita akan ini sama sepertinya karena ini cuma angka ya, kita masukkan
harga satuan barang maksudnya ya. Kemudian kita akan masukkan di sini jumlah barangnya kita akan masukkan sini. Oke, setelah semua itu sudah kita tuliskan, kita sudah aman ya, kita punya 3 input. Kita coba dulu ya, tes dulu ya, error atau tidak. Oh, ternyata error ya. Errornya adalah kita kurang titik koma ya. Oke, nah ini titik koma, oke, kita coba jalankan ya. Aman ya, rapi ya ini ya. Masukkan barang misalnya Rinso lah, segala macam. Oke, harga barang 10.000, jumlah barang 2 misalnya. Oke, setelah ini sudah rapi, sudah aman, kita akan buat selanjutnya jarak dulu ya. Kita akan menjarak ini biar rapi, NDL. Di sini kita juga bisa gunakan sistem CLS ya. Sistem CLS di sini. Biar rapi, biar hilang, untuk menghilangkan teks. Kemudian kita juga menggunakan code di sini. Nah, ini case yang unik ya. Karena biasanya bilangan double jika lebih dari angka 1 miliar misalnya, itu di terminal Windows akan muncul E6 plus gitu kan. E plus E6 gitu, atau E berapa tergantung banyaknya 0 kan. Untuk menghindari itu, kita bisa menggunakan set precision ini. Jadi semua angka tidak akan muncul E itu, tapi kita fixkan angkanya bulat. Meskipun angkanya tidak bulat ya. Kita pastikan angkanya bulat. Jadi angka di belakang 0 jumlahnya 0 ya. Jika kita inputkan koma ya gitu tidak bisa ya. Sistemnya tidak membaca itu ya. Selanjutnya kita akan dengan percabangan ya. Ini percabangannya. Ini pokok utama kita, percabangannya. Percabangan. Oke, yang pertama jika jumlah barangnya lebih dari atau sama dengan 3 ya, dan barangnya jumlah barang itu kurang dari atau sama dengan 5. Jadi di antara 3 dan 5 barangnya. Oke, yang selanjutnya kita akan buka kurung-kurung sini. Kemudian diskon di sini. Kita diskon 0,02 ya. Atau berapa? 2%. Oke, selanjutnya kita akan gunakan else if. Lanjutan if ini kita gunakan else if. Karena ada berapa syarat tadi ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 syarat ya. 5 syarat ya? Oh, 5 syarat ya. Berarti kalau 5 syarat kita gunakan ini 5 ya. Karena ada else juga. Else if ya. Oke. Selanjutnya kita akan gunakan else if lagi. Oke. Selanjutnya kita akan gunakan else if lagi. Oke, selanjutnya kita akan gunakan, terakhir kita gunakan else. Karena sudah terpenuhi semua syaratnya, kita gunakan else. Oke, kita gunakan beberapa ini. Oke, yang pertama kita di sini jumlah barangnya jika jumlah barangnya lebih atau sama dengan 6 dan jumlah barangnya kurang dari atau sama dengan 10 ya. Kemudian yang di bawah sini kita akan memasukkan diskonnya berapa?
5% ya, berarti 0,05. Selanjutnya jika barang ini lebih dari 11 dan jumlah barang kurang dari 17, diskonnya kita beri di sini 10%. Selanjutnya kita akan deklarasikan jika yang 20% ini jika jumlah barang lebih dari atau sama dengan 11. Sudah ya ini 11. Lebih dari 18 berarti ya. Yang terakhir kan 18 tadi ya. Oke, diskonnya 20%. Kita kelebihan 1 di sini. Oke, kita kelebihan 1. Oke. Dan else berarti barangnya di bawah 3. Misalnya barangnya 1, 2 atau 0 ya, atau minus juga kita akan berikan diskon 0% di sini. Oke. Jadi ini maksudnya dan itu kondisi ini dan kondisi ini harus benar ya. Jika dan berarti kan kondisi ini dan kondisi ini, berarti barangnya harus di antara 3 dan 5. Ya, jika barangnya 6 berarti ini false, akan turun ke bawah. Misalnya kita masukkan barangnya 11, false lagi, kita turun ke bawah lagi. Kita masukkan barangnya 18, false lagi, turun ke bawah sini. Jadi yang aturan ini, 3 ini, dan aturan 5 ini, dua-duanya harus benar. Berarti ini kan di antara 2, 3, dan 5. Berarti kan ada berapa? Ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Oke. Sama halnya yang di bawah sini ya. 6 berarti 7, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ini juga sama. Ini juga sama. Berarti yang 18 ke atas semuanya diskon 20%. Oke, yang selanjutnya kita akan memasukkan rumusnya di bawah sini. Rumus yang akan kita gunakan. Jadi total dari semua harga itu harga satuan yang akan diinputkan oleh adminnya tadi, harga satuan ini misalnya satu barang harganya 3.000 ya, dikali jumlah barangnya. Oke, jumlah barangnya total berapa jumlah barangnya. Oke, selanjutnya kita akan masukkan harga diskon. Harga diskon itu diskon yang kita dapat. Diskon yang kita dapat itu diskon ini misalnya ini kan 2%, gitu kan, 2%. Ini 5%. Ini 10%. Ini 20%. Jadi diskon kita 5% itu dikali dengan total harga yang kita dapatkan ya. Kemudian untuk yang terakhir, harga akhir ini sama dengan total harga dikurangi harga diskon. Oke, total harga dikurangi harga diskon. Karena harga akhir ini total harga yang akan kita bayarkan, yang seharusnya kita bayarkan ini dikurangi diskon karena kita mendapatkan diskon ya. Jika misalnya kita beli 1 ya kan 0 kan. Jika 0 dikali total harga berarti 0 kan hasilnya. Dikurangi berarti dikurangi 0. Oke, aman ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat tampilan akhir yang bagus. Oke, nama barang. Oke, saya percepat aja ini ya, agar tidak membosankan ya.
Oke, saya sudah tuliskan. Selanjutnya kita akan memasukkan variabelnya ya. Satu persatu kita masukkan variabelnya di sini. Oke, yang variabel ini kita masukkan nama barang, inline, tutup. Kita masukkan jumlah barang, inline, inline, tutup. Kemudian kita akan masukkan di sini total harga, inline, tutup. Typo ini ya. Kemudian untuk diskon kan ini jumlah kan jelek ya kalau munculnya 0,02. Biar bagus gimana? Kita balikkan ya seperti matematika ya. Kita kalikan 100, kemudian kita beri persen di belakangnya, persen. Inline juga di sini. Kemudian ini kita ini kurang ini ya, kurang. Nah, ini bawahnya kita masukkan harga diskon, harga diskon. Inline. Terakhir kita masukkan harga akhir. Oke. Oke, selanjutnya kita coba ya. Programnya kita run. Nah, ada error di sini. Oh, ini kurang titik koma ya. Oke. Kita coba run programnya. Masukkan nama barang, kita masukkan misalnya sisir gitu kan, sisir. Harganya 5 ribuan. Kita beli 12. Oke. Oh, ini salah ya. Ini salah. Oke. Sisir 5.015. Oke. Sisir benar ya, kita masukkan sisir. Kemudian kita jumlah barangnya, tidak perlu RP ya sini ya. Saya salah keburu-buru ya. Oke, ini 60.000, diskonnya 10% ya. Dikalikan harganya 6.000 tadi. Oke. Di sini kan 5.000, kita beli 12. Oke. Harga akhirnya dikurangi 6.000, ini 54.000. Ya, sudah benar ya ini ya. Oke, selanjutnya kita akan ke kasus yang terakhir. Oke, ini yang paling ribet dan paling panjang ini ya, tentang toko Baba Slamet. Ya, toko Baba Slamet ini pada bulan Oktober, jadi kita anggap ini pada bulan Oktober ya. Kita anggap ini pada bulan Oktober. Jadi kita anggap program ini hanya untuk bulan Oktober. Kemudian dari kita lihat di sini, tokonya si Baba Slamet ini punya barang pertama, barang kedua, kemudian barang ketiga ya. Ini hanya punya 3 jenis barang. Jadi Baba Slamet ini hanya menyediakan 3 jenis barang saja. Kemudian untuk case yang terakhir ya, selain diskon kita juga ada bonusnya di sini. Kita harus memberi bonus di sini ya. Oke, 3 hal itu ya. Tambahannya, perbedaannya dengan yang sebelumnya dan dengan yang tadi yang lebih simpel tadi. Oke, perbedaannya itu. Jadi codingnya kurang lebih sama, cuman mungkin ini seperti pengembangan yang jenis kendaraan tadi ya, yang parkir tadi ya. Ini pengembangannya, kompleksnya gimana. Oke, jadi tanpa basa-basi kita langsung saja ke codingannya yang terakhir. Oke. Oke, yang kasus terakhir ini agak panjang ya, agak
belibet sebenarnya, agak panjang, agak rumit. Jadi yang pertama kan kita akan masukkan ini dulu ya, sama seperti ini. Kita masukkan ini. Jangan lupa return 0 di sini. Oke, selanjutnya kita akan mulai codingnya berurutan ya dari atas ya. Oke, yang pertama untuk toko Baba Selamat ini ya namanya. Saya nggak tahu siapa Baba Selamat ini. Kita akan menganalisa variabel yang kita butuhkan. Oke, variabel yang kita butuhkan kan ada beberapa variabel. Yang pertama harga satuan. Nah, variabel harga satuan ini kita butuh variabel diskon ya. Diskon kita inisiasikan 0 ya. Kemudian kita variable. Jadi deklarasi variabel tidak harus satu itu ya, satu baris ya. Dua baris gini juga boleh ya. Saya contohkan saja supaya aturannya boleh gitu sebenarnya. Harga akhir kita buat lagi harga diskon sama seperti sebelumnya, harga diskon juga ada. Kemudian total harga. Total harga. Oke. Kita buat int. Kita bedakan ya. Untuk membuktikan kalau double sama int itu bisa dioperasikan ya. Tidak harus double sama double atau double sama float gitu. Double dengan integer, double dengan integer atau int itu juga bisa kita operasikan atau kalikan, tambahkan, kurangi bisa ya. Oke. Jenis barangnya. Kemudian kita jumlah barang. Kita kan sebelumnya kita menggunakan itu ya, double ya di sini ya untuk semuanya ya. Sekarang ini saya bedakan. Hasilnya gimana? Sama aja, tetap bisa. Jadi kita masukkan sini string. String yang kita masukkan adalah bonus. Tidak ada bonus. Ini default. Tidak ada bonus itu default ya. Selanjutnya kita akan memasukkan juga string lagi. Nama barang. Nama barangnya tidak ada barang. Default itu yang umum ya. Jadi lebih umum tidak ada bonus atau ada bonus kan pelanggan pasti lebih banyak yang nggak beli daripada yang beli dari seluruh dunia. Berarti defaultnya kan tidak ada bonus. Sama seperti nama barang. Nama barang juga defaultnya tidak ada barang. Misalnya barangnya habis kan tidak ada barang ya. Defaultnya itu ya. Defaultnya itu 0. 0 itu kan sama aja tidak ada, kosong ya. Sama, tidak ada bonus, tidak ada barang. Itu default. Selanjutnya kita akan gunakan hiasan ya. Jadi kita kopas saja ya agar rapi dan cepat. Kita copas, masukkan sini. Oke. Kita masukkan toko apa ini? Toko Baba Selamat ya. Baba Selamat. Oke, toko Baba Selamat. Oke, sudah. Di bawah selanjutnya kita akan buat code dulu. Yang pertama, barang yang ingin dibeli. Masukkan, ini aja masukkan barang yang dibeli gini. Supaya lebih bagus. Oke. Kemudian kita akan masukkan titik koma, jangan lupa. Kita akan masukkan di sini list barangnya ya, sama seperti ini. Yang pertama mending kita copas saja, kita ganti yang tengahnya. Oke, yang pertama kita ada barang 1 pack HVS M A4 80 gram. 80 gram. Kita beli kurung aja nih. Karena ini bukan merek. Selanjutnya kita akan
jual tinta Epson, merek Inkaki. Selanjutnya kita akan flash disk, sound drive gitu kan, sound drive ya, sound drive. Oke, jadi berapa, 64 GB kalau nggak salah ya. Oke, selanjutnya kita akan masukkan input. Jadi kan input yang dibutuhkan di sini dua ya, sama kayak tadi ya. Pertama ini jenis barang ini kan dia ada dua ya ini. Tapi ini jenis kendaraan. Kita ganti aja kata-katanya dengan salah katakannya kan, kita ganti dengan barang. Jenis barang. Oke, jenis barang. Kemudian kita sistem clear line tadi sama sistem CLS ya. Kita copy lagi yang ini di bawah sini, kemudian kita masukkan cout. Ini kurang NDL. Oh, ini seharusnya tidak ada inline ya. Oh, ada nih ya, ada ini yang tidak ada inline. Oke, selanjutnya kita akan masukkan jumlah barang yang dibeli. Tekan in jumlah. Nah, ini kan integer ya. Nanti kan kita akan kalikan ini dengan harga satuan ya. Harga satuan double di sini. Kita lihat apakah bisa ya. Kalau sudah, kita akan beli spasi kayak gini, spasi kita copy saja. Spasi. Kita akan masukkan fixed tadi ya, untuk pembulatan. Set precision ke 0. Kemudian jika sudah, kita akan gunakan if di sini. Jenis barang sama dengan 1. Oke. Kemudian kita akan masukkan harga satuan. Harga satuan ini tidak diinput seperti sebelumnya. Sebelumnya kan kita semua barang random, jadi kita buat harga satuan diinput supaya jelas jika ini harga satuannya sudah ditentukan, karena spesifik jualnya beberapa barang saja. Oke, itu contoh kasusnya aja gitu, menganalisa kasus. Selanjutnya kita masukkan harganya dan nama barangnya. Nama barang kita kopikan dari sini saja. Oke, tidak usah mengetik terus-menerus ya. Kemudian yang terakhir kita masukkan total harga ya, sama dengan harga satuan dikali jumlah barang. Oke, selanjutnya kita akan gunakan if seperti tadi. If seperti ini yang di sini ya. Ini nih, yang sini ya. Kita copy saja karena kita cuma harus ganti-ganti angkanya supaya cepat ya. Oke, if-nya sama seperti ini. Ini jumlah barangnya antara 3 dan 5. Oke, yang pertama sama kan? Yang kedua antara 6 dan 10. Nah, sama kan? Berarti ini, tapi bedanya ini ya, ini 15. Oke, kalau di atas ini berarti 16 ya, naik 1 ya. Oke, diskonnya juga berbeda. Ini yang ini 15%. Yang ini 15%, yang ini diskonnya 10% ya.
Selanjutnya ini diskonnya 5%. Ini 5, ini 10. Oke. Dan selanjutnya kita masukkan bonus juga ya. Ada bonus juga di sini. Bonusnya adalah di diskon yang 20%. Kan defaultnya tidak ada bonus. Tapi yang di sini ada bonus. Nih, free 1 boba milk tea. Meskipun agak tidak nyambung, kita masukkan saja, oke. Selanjutnya kita akan buat else if jenis barang sama dengan 2. Oke. Selanjutnya kita sama seperti di sini. Tapi mungkin kita berbeda diskon dan lain-lain ya. Kita copy saja ini dan kita modifikasi agar tidak dari nol kita menulisnya. Harga barang, nama barangnya yang kedua ini InQ kita copy. Rumus menghitungnya sama persis ya. Rumus menghitungnya sama, tidak ada bedanya. Kemudian total harganya sama hitungannya. Nah, percabangannya saja yang berbeda. Jika di yang ini tinta Epson ini kan kita harus cuman beberapa aja ya, kayak cuman 2 ya, 2 atau 3 ya. Jadi kita hapus aja yang ini. Else if nya kita cuman butuh 1, kita hapus. Oke, kita hapus ini. Oke, kemudian jumlah barangnya, kalau yang ini kita beli 3 dan 10, antara 3 dan 10. Diskonnya diberi oleh ownernya 10% ya. 10%, 10, kemudian ada bonusnya ada. Kalau yang 10% ada bonusnya. Bonusnya adalah free 1 botol tinta Epson. Botol tinta Epson 100 mili ya. Kita beli kurung kalau ukuran gini. Oke, 100 mili. Titik koma, kita else if-nya bendanya di atas 11. Jika 11 atau lebih. Diskonnya 20%. 20%. 0,20%. 20% dan ada bonus tidak ya? Oh, ada bonus. Kita jorokkan nah ini harusnya gini. Aduh. Ini harusnya gini ya, supaya rapi ya. Nah, kita tahu kan ini di sini, yang ini di sini. Oke. Ini ada bonus free 1 pack. Free 1 pack plus potongan. Nah, ini pasti bingung nih. Loh, kok ada potongan 2000 lagi? Gimana cara hitungnya? Nah, jika seperti ini, kan di atas sudah dihitung nih total harga nih. Biar kurang 2000 gimana ya? Caranya mudah, kita akan menggunakan namanya decrement ya. Jadi total harga kita decrement. Decrement itu gini. Min plus 2000. Ini sama saja, ini total harga ya, salah ya. Total harga ini sama aja kayak total harga dikurangi sama dengan total harga dikurangi 2000. Sama aja ini kayak gini. Cuman kalau kita tulis kayak gini error nanti. Ya, error nanti kalau tulis kayak gini C++ ya. Sepertinya kalau di Python tidak error ya, tapi kalau di C++ seperti ini akan error. Jadi kita tulisnya dengan iteration seperti ini. Oh, iteration apa? Decrement seperti ini ya. Oke, yang terakhir kita masih sama ya, copas aja ya. Daripada kita repot-repot
menulis hal yang sama kita copas dan kita modifikasi 3. Kalau 3 kan harganya berapa? Satuannya 180.000 kalau flash disk. Oke, ini flash disk SunDrive, kita masukkan SunDrive. Oke, flash disk SunDrive. Oke, rumus menghitungnya juga sama, harga satuan kali jumlah barang. Tapi di sini beda nih. Aturannya bukan jumlah barang yang dibeli. Kalau di sini aturannya itu total harga. Jadi yang sini kita ganti total harga. Kan udah dihitung di atas sini. Jadi lebih mudah untuk kita ya. Total harganya di antara 1.800.000 ya. Ini 1.800.000, nolnya 3. Yap, benar. Oke, dan total harga kurang dari 5 juta. Beda nih saat kita tulis yang satu-satu gini, mudah nih nulisnya. Tapi kalau udah bilangan banyak gini, kita kan nulisnya harus 49999. Nah, daripada repot, kita tulis aja 5 juta. 5 juta kurang 1 berapa? 4999999. Nah, seperti itu ya. Kita gunakan cara yang mudah saja, yang mudah dipahami, yang lebih singkat. Oke. Selanjutnya, kita tidak menggunakan presentase di sini. Kita menggunakannya langsung harga diskon. Harga diskon. Nah, ini bedanya nih sama yang di atas. Yang di atas kan diskonnya kan dihitungkan ya. Kalau ini diskonnya langsung harga lah, potongan harga langsung. Di sini potongan harganya adalah 250.000. Oke, yang di bawahnya kita bisa lihat nih. Harga akhirnya berarti kan dikurangi kan? Harga akhirnya berarti kan dikurangi. Nah, berarti dikurangi berapa? harga total harga dikurangi harga diskon. Harga diskon. Oke, yang bawah sini. Dan selanjutnya kita mendapatkan bonus. Bonusnya itu ini udah ada ya. Enggak apalah, kita tulis ulang. Nah, bonusnya itu free 1 mini bag. Oke, yang ini juga sama, kita menggunakan total harga lebih dari atau sama dengan ya. Kalau lebih dari saja kan kita harus nulisnya 9999, kita ambil yang mudah saja. Oke, lebih dari 5 juta, potongannya 750.000, kita copas saja ini. Kita copas di sini. Ini 750.000. Oke. Kemudian total harga dan bonusnya. Bonusnya adalah free 1 regular bag dan 1 gantungan kunci. Nah, tapi untuk menghitung diskon kita kan butuh yang namanya hasil koma seperti ini ya. Hasil koma. Karena nanti kan seperti yang di sini kita kalikan 100 tambah persen. Supaya muncul hasil koma itu ya, yang kita butuhkan di sini adalah perhitungan ya. Kita hitung diskonnya. Diskonnya itu harga diskon nih dibagi total harga. Hasilnya pasti koma nih. Nah, nanti koma ini akan kita kalikan 100 dan ketahuan nih diskonnya seberapa banyak dari kalau 250.000.
Yang selanjutnya kita akan masukkan else. Else-nya di sini. Jika tidak ada, ya kan? Harga akhirnya berarti apa? Total harga. Tidak berubah kan? Kemudian harga diskon 0 juga. Harga diskon 0. Kita harus inisiasi ini ya. Kalau tidak nanti error dong ya. Kemudian yang terakhir kita akan masukkan kurung awalnya, tutup belum ada. Kita masukkan else. Else ini ya ini harga semuanya ya. Harga satuan mau dengan 0. Terus total harga ini juga 0. Kemudian diskon sama dengan 0. Kemudian harga diskon sama dengan 0. Yang terakhir harga akhirnya juga 0. Ini kalau ada orang ngarang ngisi sesuka hati ya 0 semua. Programnya tidak akan menjalankan itu ya. Nah, ini jadi krusial di sini. Kan di bawahnya kita akan sama ya, kita akan gunakan ini ya. Untuk terakhir ya. Cuman kita gunakan persis seperti ini ya. Nama barang, jumlah, total harga, diskon harga akhir, terus ada bonus di bawahnya. Nih, kurang 1 ya, bonus. Kita tambahkan bonus. Kita hilangkan, kita kan ini bonus, oke. Nah, tapi kan kalau ini kan belum dihitung yang atas nih, belum dihitung harga diskon dan total diskon. Nah, kita gunakan percabangan lagi di sini. Percabangan. If jika jenis barangnya. Nah, kita gunakan notasi yang berbeda. Tanda seru sama dengan. Nah, ini artinya not equal than ya. Kalau ini kan equal. Kalau ini not equal. Not equal atau tidak sama dengan. Kalau bahasa Indonesia tidak sama dengan 3. Jadi kalau barangnya bukan 3, kita akan eksekusi coding di bawah ini. Eksekusi yang pertama harga diskon seperti normal ya. Di sini kita coba saja ini ya, harga diskon dan harga akhir ini. Karena kan total harga sudah tinggal sini. Oke. Sebenarnya kalau mau lebih singkat lagi, yang total harga ini kita bisa pindahkan ya ke bawah sini. Tapi ya sama saja sebenarnya. Nah, kalau tidak sama 3 ini akan dijalankan, tapi jika sama dengan 3 ini akan dicuekin ya. Nih, akan dijalankan jika input 1, 2, 4 DST ya. Kalau 3 ini akan diabaikan. Oke. Jadi kita coba jalankan, jika ada error kita akan perbaiki. Oke, ini ada error. Oke, double ini salah. Oke. Selanjutnya masih ada error lagi. Oh, ini kurang ini. Oke. Ini ada error. Ini kurang titik koma. Ini juga kurang titik koma. Oke, sudah tidak error. Kita masukkan ngarang dulu misalnya 10. Kita beli 3. 0 ya, 0%, tidak ada bonus, tidak ada barang. Oke. Selanjutnya kita akan masukkan lagi yang ketiga, yang paling rumit. Ketiga, kita beli anggap aja 10 ya. 10. Nah, diskonnya berapa? 14%. Jika kita beli 10. Total 10 kan ini ada 1.800 kalau beli 10 ya. Karena satunya kan 180.000. Nah, memenuhi syarat yang ini. Diskonnya 14%. Oke.
Selanjutnya kita coba lagi barang yang 2 sekarang. Oke, kita beli barang yang 2. Di sini ada, kita beli barangnya 12 misalnya, merek Inki. Nah, ini tidak ada E-nya ya, karena ini ada fix precision ini. Jika ini tidak ada, coba sini nanti ada tulisan E-nya di sini pasti ya. Nah, ini free 1 pack dan potongan 2000. Diskonnya 20%, tapi ada potongan 2000 di sini. Oke. Atau kalau mau lebih teliti lagi ya potongan 2000 ini. Nah, di sini potongan 2000 ini kita hitung diskonnya. Ini kan diskon nih. Diskon kita hitung lagi di bawah, diskon sama dengan gitu kan. Diskon sama dengan sama seperti yang ini ya. Harga diskon dibagi total harga. Untuk melihat kalau ada potongan 2000 berarti diskonnya berapa ya. Coba jalankan programnya. Kita beli barang nomor 2 tadi. Kita beli 13 misalnya. Nah, diskonnya malah 0% di sini. Nah, kenapa 0% nih? Kita bisa telusuri di sini ya. Oh, 0% karena harga diskon di sini belum diketahui, ya kan? Harga diskon sini 0 ya. Ini 0. Jadi kita harus hitung harga diskonnya dulu. Harga diskon ini ya. Tapi kita harus tambahkan lagi di sini. Ya, daripada ribet mending enggak usah ya. Harus tambahkan if tidak sama dengan ini ya. Daripada kita ribet ya mending enggak usah. Gini saja karena ada plus potongan ini ya. Ini potongan ini bukan diskon tapi potongan voucher anggapannya ya. Ya, itu untuk semua kasus ya, dari kasus 1, kasus 2 dan kasus 3 tadi, dan kasus yang awal tadi ya, untuk contoh saja yang awal itu. Tapi ini yang 3 ini yang diterapkan di kenyataan ya, di dunia nyata yang diterapkan. Kalau misalnya kita akan membuat aplikasi, ini dasarnya yang harus kita ketahui ya. Terima kasih ya telah mengikuti hingga akhir dan menyimak hingga akhir. Jika ada kesalahan atau ada saran yang lebih bagus, misalnya coding sepertinya harusnya seperti ini, codingnya lebih singkat atau gimana, bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan follow ya. Kalau untuk codingnya nanti akan saya share di GitHub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.